Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Saya tutup pintunya ya, Mbak. Silakan duduk. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Bidan Lia. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Mbak tidak usah khawatir, tidak usah takut. Di sini saya akan menjaga privasi Mbak dengan cara menutup pintu dan jendelanya dengan aman ya, Mbak ya. Baik, dengan Mbak siapa? Silvi. Baik, Mbak Silvi. Ada yang bisa saya bantu? Pacar saya suka nampar. Oh iya, pacarnya Mbak Silvi suka nampar ya, Mbak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KDP atau kekerasan dalam pacaran. Sebelumnya, apakah Mbak Silvi pernah mendengar atau pernah mengetahui tentang KDP tersebut? Belum ya, Mbak. Baik, untuk Mbak Silvi sendiri, pandangan tentang KDP atau kekerasan dalam pacaran ini bagaimana, Mbak? Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya, Mbak. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam pacaran atau KDP. Kenapa saya harus menjelaskan tentang KDP ini? Bertujuan untuk agar tidak terjadi KDP atau dapat mengatasi KDP. Untuk pengertian kekerasan dalam pacaran tersendiri, yaitu tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi seperti kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan juga pembatasan pada aktivitas ya, Mbak ya. Untuk bentuk KDP ini bermacam-macam, seperti kekerasan dalam pacaran fisik yang meliputi memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan, dan juga serangkaian tindakan fisik yang lain. Selanjutnya ada KDP pada emosional atau psikologis, yaitu mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan atau menjelek-jelekan. Selanjutnya ada KDP ekonomi, yaitu seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya atau istilahnya menguras harta pasangan. Selanjutnya ada KDP seksual, yaitu seperti memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Selanjutnya ada juga KDP yang pembatasan aktivitas, yaitu seperti terlalu posesif, ada juga terlalu mengekang, sering curiga, dan juga mengatur apapun yang dilakukan pada pasangan, dan juga mudah marah, ada juga suka mengancam. Lalu faktor yang menyebabkan KDP yaitu seperti tingkat pendidikan yang rendah, pemahaman patriarki, biasa pakai narkoba, ada juga karena sifat yang temperamental, dan juga karena tayangan media massa. Lalu untuk penyebab KDP terus terjadi ini karena biasanya alasannya karena korban yang cenderung lemah, kurang percaya diri, dan juga karena alasan si korban ini sangat mencintai pasangannya sehingga selalu memaafkan dan juga menjadi memaklumi pasangannya tersebut. Lalu untuk dampak yang dialami atau dampak yang bisa ditimbulkan dari kekerasan dalam pacaran ini seperti dampak fisik, yaitu seperti memar, patah tulang, dan juga ada sampai cacat permanen. Untuk dampak psikologisnya bisa sakit hati, lalu juga ada jatuhnya harga diri, bisa merasa malu, merasa seperti dirinya hina, terus bisa menyalahkan dirinya sendiri, ketakutan pada bayang-bayangan kekerasan, ada juga karena bingung, merasa cemas, tidak percaya diri, dan juga tidak mempercayai pada orang lain, merasa dirinya selalu bersalah, bahkan juga ada yang bisa mengalami depresi, sampai ada yang ingin bunuh diri. Lalu untuk upaya penanganan pada korban KDP ini, yaitu seperti memberikan dukungan serta meyakinkan korban untuk berani berkata tidak, serta menentang segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan.
membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan juga mendampingi pasangan. Eh, ada juga mendampingi korban apabila misalkan membutuhkan konsultasi psikiater. Lalu apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh remaja perempuan, yaitu ada menjadi remaja yang asertif, yaitu mampu mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tentang perilaku seseorang. Ada juga tidak mengkonsumsi alkohol dan juga obat-obatan. Ada juga kan untuk memberitahu orang tua kemanapun remaja putri ini pergi. Ada juga berani berkata tidak, yang berarti tidak seperti itu, membatasi perilaku seksual. Lalu apa yang harus dilakukan pada remaja lelaki, yaitu kenali hasrat seksual dan batasilah. Yang kedua, hormati semua keputusan pacar. Yang ketiga, terbuka dan komunikasi dengan baik. Lalu bagaimana jika orang terdekat kita atau teman kita yang mengalami KDP atau kekerasan dalam pacaran ini? Apabila ada orang atau teman yang mengalami KDP atau kekerasan dalam pacaran, maka harus segera memberitahu kepada orang yang Anda percayai dan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau Komnas PPA. Seperti itu. Apakah Mbak Silvi paham? Baik, ada pertanyaan Mbak? Tidak. Baik, jika Mbak Silvi paham dan tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya pada Mbak Silvi. Untuk ciri-ciri kekerasan dalam pacaran atau KDP ini salah satunya apa ya Mbak ya? Suka nampar. Oh ya, suka menampar ya Mbak ya. Baik, jadi Mbak Silvi sudah paham ya Mbak ya. Baik, jika sudah paham, terima kasih atas kerjasamanya. Saya tinggal untuk dokumentasi terlebih dahulu ya Mbak ya. Baik, namanya Silvi ya Mbak. Umurnya berapa Mbak? 20 tahun. Alamat telah diberikan konseling kekerasan dalam pacaran ya Mbak ya. Dan Mbak Silvi paham ya Mbak. Sudah ya Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya Mbak.